Ayah, zaman sekarang, daya langka makin sedikit, mayat hidup makin ganas. Tak bisa dibandingkan dengan zaman ayah. Guru, apakah Mahaguru Wijaya dulu benar-benar seorang Mahaguru Langit Agung yang bisa mengendalikan angin hujan dan membasmi iblis? Mahaguru Langit Agung? Dia itu satu-satunya kali sukses mengusir roh jahat. Itu karena kakinya sendiri tersandung dan tanpa sengaja menusuk tenggorokan mayat hidup. Murni kebetulan. Kalau begitu, dengan kemampuan apa Mahaguru bisa mengajari guru? Dan kedua paman guru itu hanya mengandalkan ini. Merapal isyarat tangan. Dulu saat makan dia merapal, jalan pun merapal, bahkan saat di jamban tak lupa merapal. Katanya untuk menyatu dengan hukum langit. Tapi hasilnya, sampai mati pun cuma setengah matang. Guru, makamnya bergerak. Apa Mahaguru marah? Dasar kamu anak kedua, maki-maki ayah di depan makam. Kalau bukan karena sistem brengsek ini, apa aku sampai tiap hari di sini merapal isyarat tangan kayak orang gila? Selamat Tuan Inang, tinggal 10 kali lagi untuk mencapai pencapaian 1 miliar isyarat tangan. Sistem kebangkitan akan diaktifkan. 60 tahun akhirnya selesai. Apa yang terjadi? Siapa yang ganggu makamku? Aduh, aku sebentar lagi akan hidup kembali. Jangan ganggu aku sekarang. Ya. Sudahlah, ayah. Kau tak suka dengan kebenaran. Lain kali kunjungi lagi. Ayo pergi. Pendeta tua Sulus Wijaya itu akhirnya pergi juga. Arga Wijaya. Ini tempat yang Guru Agung maksud. Gali. Kak. Kita gali kuburan leluhur orang begini. Tak akan memperpendek umur. Dasar pengecut. Guru Agung bilang, Arga Wijaya ini, walau semasa hidup tak berguna, tapi 3 anaknya, satu lebih hebat dari yang lain. Harus membuka makam dan membakar jenazah. Baru bisa putuskan tata letak kopi keluarga Wijaya. Supaya mereka tak bisa mengancam takhta Mahaguru Langit. Tapi aku merasa seram dan dingin di sini. Seperti ada sepasang mata mengawasi kita. Di sini cuma kita berdua, sama mayat di makam itu. Kenapa kau takut dia melompat dan menggigitmu? Dapat. Ya ampun, 60 tahun. Kok wajahnya masih seperti orang hidup? Kak. Lihat tangannya. Masih bergerak. Tidak, jangan-jangan mayat bangkit. Jangan ngomong sembarangan. Ini cuma refleks normal. Cepat ambil minyak bakar. Dibakar pasti aman. Betul. Jadi Abu, lihat dia masih bisa merapal isyarat tangan. Ayo. Dua brengsek. Kakek kalian ini hidup. Hidup! Tinggal 3 lagi. Cepat selesaikan isyarat tangan. Maafkan, Tuan Tua Wijaya. Kalau mau balas dendam, cari Guru Agung saya dan kakak seperguruan saya. Jangan cari saya. Tunggu, jangan bakar. Tinggal 1 lagi. Langit bumi asal segala gaib, akar segala daya. Isyarat tangan selesai. Selamat Tuan Inang, 1 miliar isyarat. Jasa tuntas. Sistem Mahaguru Langit terkuat. Resmi aktif. Ada apa ini? Ji, Guru, Mei, mayatnya berdiri.
Kalian ya yang mau bakar jenazahku? Mayat bangkit. Satu miliar kali. 1 miliar kali. Aku akhirnya hidup lagi. Kalian berdua brengsek. Aku? Kenapa aku jadi lemah begini? Langit bumi tanpa batas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Kekuatanku mana? Peringatan. Tubuh Tuan Inang telah mati 60 tahun. Tingkat laku batin lama sudah menguap. Status saat ini, tingkat laku batin 0. Usia tubuh 90. Evaluasi. Petarung kelas seri. Petarung kelas teri. Aku merapal 1 miliar isyarat tangan. Sistem, kau main-main denganku? Tenang Tuan Inang. Anda telah mengaktifkan sistem absen Mahaguru Langit. Cukup temukan benda gelap yang mengandung aura roh gelap. Lakukan absen. Maka tingkat laku batin akan pulih bertahap dan dapatkan hadiah misterius. Absen benda gelap? Guru, jenazah Mahaguru hilang. Makamnya digali orang. Kurang ajar, berani sekali. Kejar, balikkan seluruh gunung ini pun. Pencuri mayat itu harus ditemukan. Yang gelap mulai berjalan. Orang hidup menyingkir. Yang gelap mulai berjalan. Orang hidup menyingkir. Para senior terhormat, guru menghilang. Sekarang cuma Paman Guru Kedua Wijaya yang bisa menampung kita. Kita tahan sebentar lagi ya. Ayo. Kakiku. Kalian buta jalan ya? Kalian Mayat bangkit. Ada mayat hidup. mayat hidup. Di mana? Itu. Di belakang. Kakak seperguruan. Mayat hidup di sini lebih banyak. Bangun. Jangan pergi. Mayat hidupku nggak gigit kok. Ini, jimat ini, kenapa familiar banget? Jangan-jangan... Jangan. Aku ini murid majikan kalian. Kalian gak boleh gigit aku. Sial. Mahaguru cuma ajariku cara mengiring mayat. Gak diajarin cara menahan mayat. Ayu Maharani. Di aliran pengiring mayat kita, selain mengiring dan menahan mayat, jurus pamungkas terakhir, yaitu ilmu memanggil dewa. Ilmu memanggil dewa. Kedengarannya hebat ya. Guru, dewa apa saja bisa kita panggil? Tergantung dewa mana yang lagi luang. Kalau benar-benar nggak bisa, kau bisa teriakkan nama Mahagurumu, Arga Wijaya. Walau dia tingkat laku batinnya rendah, tapi dia suka ikut campur. Mungkin saja dia bisa selamatkan nyawamu. Oh ya, guru juga pernah ajariku ilmu memanggil dewa. Roh langit, dengarlah. Sang bijak agung penyetara langit cepat menampak. Roh langit, dengarlah. Roh bumi, dengarlah. Sang bijak agung penyetara langit cepat menampaklah. Roh langit, dengarlah. Roh bumi, dengarlah. Kok nggak ada yang mempan? Apa para dewa lagi sibuk semua? Kalau benar-benar nggak bisa dipanggil, coba sebut nama Mahagurumu, Arga Wijaya. Mungkin bisa selamatkan nyawamu.
Roh langit dengarlah, roh bumi dengarlah. Maha Guru Arga Wijaya, tolong aku. Aduh, hei, kamu yang bawa aku ke sini? Ini masih di dalam negeri? Jongkok! Bicara. Mayat ayahku. Dibawa kemana? Salah sangka, pendeta. Lihat dia mayat bangkit. Pasti melompat pergi sendiri. Omong kosong. Ini tanah hoki terbaik. Mana mungkin Maha Guru saya mayat bangkit? Benar, pendeta. Dia bahkan ngomong sama kami. Pasti mayat bangkit. Lihat ekspresi mereka. Nggak kayak bohong. Tapi kalau mayat bangkit, bisa ngomong sama orang, mana mungkin ada hal kayak gitu? Hantu! Berani, ada masalah di sana. Cepat kita periksa. Hantu! Aku kan memanggil Maha Guru. Kok muncul mayat hidup lagi? Siapa mayat hidup? Buka matamu, lihat baik-baik. Lihat, aku manusia hidup. Aduh, pinggang tua usia 90 ini sakit. Kamu benar bukan mayat hidup? Kacamata itu bukan milik anak ketigaku. Bagas Wijaya. Guruku adalah anakmu. Ah, masa sih? Kau Arga Wijaya, Maha Guru Wijaya? Nah, baru cocok. Hahaha. Kau murid Bagas ya? Pantas masih muda. Ilmu panggil dewa malah memanggilku. Dia benar Maha Guru? Tapi penampilannya sepantaran denganku? Aku Nona Ayu, tak bahas ini dulu? Ayo, cepat pakai lonceng penenang arwah gurumu. Tahan semua. Mayat hidup ini. lonceng penenang arwah. Aku cuma bisa goyang buat jalan. Tak bisa tahan mayat. Kamu dari aliran pengiring mayat. Tak bisa tahan mayat? Bohong besar. Aku baru sebulan bergabung. Bukankah kau Arga Wijaya, Maha Guru Wijaya? Cepat kalahkan mereka. Aku juga baru bangun dari peti. Setelah 60 tahun, tingkat laku batinku hilang semua. Ngapain aku tahan mayat hidup? Kalau tidak bisa, 36 siasat. Kabur jalan terbaik, lari. Aduh. Kakiku terluka, Maha Guru. Aku tak bisa lari. Bagas. Kau benar-benar dapat murid cucu hebat. Sistem keluar, jangan biar aku baru bangkit. Langsung dimakan mayat hidup. Target absen terdeteksi. 4 mayat putih biasa. Tuan Inang cukup merapel isyarat tangan dan tekan titik di antara alis mereka untuk menyelesaikan absen, memulihkan laku batin, dan dapatkan hadiah misterius. Isyarat tangan tekan kening. Lihatlah tubuh tua ini, bisa angkat setinggi itu? Tak dicoba mana tahu. Tuan Inang, ambil risiko. Kakek jadi pemuda. Aduh, Maha Guru tolong. Paling mati sekali lagi. Aku coba. Tolong. Aku absen. Wah, aduh. Jangan nangis, Nona. Ini salahku. Kurang jaga mayat hidupnya. Sampai Maha Guru tewas. Maha gurumu tak gampang mati. Untung isyarat tangan cepat. Selamat Tuan Inang. Berhasil absen mayat putih biasa. Dapat 10 tahun laku batin dan kekuatan fisik. Dapat jimat penolak bala. Saat bahaya, jimat terbakar sendiri. Hah. Kekuatan yang lama hilang. Akhirnya kembali. Hah! Langit bumi terbatas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Hancur. Tubuh 80 tahun ini tetap tak tahan pukul? Nona, berikan loncengnya. Perhatikan baik-baik. Begini cara pakainya. Roh gaib, tenangkan arwah. Segala kejahatan, diamlah. Tenang. Benar-benar tertahan. Wah, Maha Guru. Anda hebat sekali. Yang lebih hebat lagi nanti. Lurus ke kanan. Siap tegak. Sekarang percaya.
Aku Mahaguru Wijayamu? Iya, iya, iya. Selamat Tuan Inang, berhasil absen mayat hidup putih biasa. Dapat 5 tahun laku batin dan kekuatan fisik. Pengingat ramah, absen benda gelap jenis sama berulang, hasil berkurang, tanpa hadiah barang. Ya sudah, berkurang ya berkurang. Nyamuk sekecil apapun, tetap saja daging. Selamat Tuan Inang, berhasil absen. 4 mayat putih biasa. Total dapat 25 tahun laku batin. Usia fisik, pulih ke 65 tahun. Laku batin saat ini 25 tahun, usia fisik 65 tahun. Inilah hasil. 25 tahun aku batin. Kalau absen lagi beberapa kali, bukankah aku bisa naik tingkat seketika? Mahaguru, tadi Anda sedang apa? Oh ini, itu, perlu ku jelasin? Kau kan Mahaguru Wijayaku. Lihat guru, mayat hidup tua itu lagi rapat sama mayat hidup kecil. Omong kosong. Mayat hidup rapat apa? Itu kelihatan agak familiar. Guru, itu bukan murid kita, Ayu. Sial, mayat hidup mau sakiti dia. Hati-hati, adik. Berani, tunggu. Pendeta alis lurus Wijaya. Itu anak kedua. Dasar kau. Akhirnya kutemui kau hidup-hidup. Hahaha. Makhluk jahat, jangan kurang ajar. Tunggu. Siapa kau? Aduh. Jangan pukul wajah. Kakak seperguruan, cepat hentikan. Dia itu kita... Saudari, tenang. Mayat tua ini tak tahan pukul. Ada aku kakakmu. Satu orang cukup. Aku pukul. Aku pukul-pukul. Rizky, kau anak durhaka. Kalau kau tak datang, ayahmu mati dipukul. Wah! Kau mayat tua ini, berani mengaku hubungan? Lihat kemampuan berani. Gagak naik pesawat. Jurus apa ini? Masa reputasiku, Arga Wijaya, hari ini jatuh ke tangan si bodoh ini? Berani, berhenti. Hentikan. Dia ayahku. Ayah guru, kakek guru. Rizky, kau punya murid hebat. Ayah. Mahaguru Wijaya? Ayah, ini salah didikku. Silakan hukum hamba. Mahaguru, jangan salahkan guru. Semua salahku buta. Mengira Anda mayat tua. Aku pukul. Anda hukum. Aku terima. Sudahlah, sudahlah. Yang tak tahu tak bersalah. Bangunlah semua. Bukan aku mengomeli, lain kali tanya dulu, baru pukul. Kalau orang biasa, sudah mati kau pukul. Mahaguru, guru bilang kemampuan biasa, tak disangka sebagai orang. Sangat dermawan. Kau diam. Yang harus diam kau. Jangan kira kau di makam ngomongin gua di belakang. Gua nggak dengar. Ayah, tenang dulu. Tapi ngomong-ngomong nih, kau mati 60 tahun. Kok tiba-tiba hidup lagi? Ini ceritanya panjang. Peringatan. Kalau Tuan Inang bocorin sistem ini ke orang, akan langsung dibasmi sistem. Hahaha. Singkat cerita aja. Intinya ayahmu gue bangkit dari kematian kan? Udah. Enak. Yang dipukul kan gue. Ngapain lu nangis? Mahaguru, aku mohon banget. Tolong selamatkan guruku. Dia diculik orang. Apa? Bagas kena masalah? Beberapa hari lalu, sekelompok orang bertopeng tiba-tiba nyerbu masuk, menyekap guruku. Aku nggak nemuin dia, jadi bawa barang peninggalan guru. Cari paman guru kedua Wijaya. Bongkar makam bakar jenazah. Sekarang malah culik anak gue lagi. Rizky, kamu masih ingat siapa yang dulu usir kita dari Gunung Maura? Ayah, maksudmu?
Tapi belum lama ini, dia malah undang aku ikut upacara Agung Mahaguru Langit sebulan lagi. Nah, itu buktinya, kan? Upacara Agung Mahaguru Langit, ini menyangkut garis inti Maoshan. Pasti dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan garis keturunan kita. Kalau begitu, masalahnya akan besar. Mahaguru? Paman Guru Kedua Wijaya, bagaimana dengan guru saya? Jangan panik dulu, Nona. Di mana dia? Dalam sebulan, pasti belum akan ada pertumpahan darah. Jadi gurumu seharusnya aman. Dengan tingkat laku batin saya sekarang, jauh dari cukup untuk melawannya. Untuk menyelamatkan Bagas, kita harus cepat cari benda gelap untuk absen, tingkatkan laku batin. Paman Rizky. Gawat, keluarga Halim diserang mayat hidup. Coba periksa, diserang mayat hidup? Ya. Bukankah ini santapan empuk yang datang sendiri? Kesempatan berbuat kebajikan. Hahaha. Rizky, masalah ini, kita bertiga yang tangani. Paman Rizky, akhirnya Anda datang. Silakan masuk. Ayah, lihat. Saya sebaiknya jangan membuka identitas. Kamu yang urus. Ini dia. Sejak badai salju 2 hari lalu, merobohkan separuh bangunan, rumah ini tak pernah tenang. Paman Rizky, tolong periksa. Nyonya Halim, maaf terus terang. Balai leluhur tuan leluhurmu. Depan tinggi belakang rendah, kiri kanan tak ada sandaran, bentuknya seperti cekungan bocor daya. Bukan tidak bisa mendatangkan keberuntungan, tapi malah mudah menumpuk aura gelap, membawa malapetaka bagi keturunan. Dulu, ahli tata letak hoki yang menunjuk titik ini, sepertinya punya dendam dengan keluarga Halim ya. Tidak mungkin, Paman Rizky. Yang dulu menunjuk titik makam untuk keluarga kami adalah ayah Anda sendiri, Tuan Tua Arga Wijaya. Rupanya aku yang menunjuk makam ini. Pantasan terasa familiar. Dulu cuma sibuk merapal isyarat tangan untuk capai target. Mana sempat pelajari tata letak hoki. Paman Rizky, maksud Anda, ayah Anda, punya dendam dengan keluarga kami? Nyonya Halim, aku tadi tidak perhatikan detail. Tata letak hoki di sini sebenarnya sangat bagus. Cuma rusak susunannya karena tertimpa badai salju. Murni bencana tak terduga. Nyonya Halim jangan berpikir macam-macam. Buka petinya dulu, lihat kondisi tuan leluhur. Ini bukan Bima Saputra? Bima Saputra. Aduh, kenapa baru 60 tahun, sudah meninggal? Meninggal di usia muda. Ini bukan gadis itu yang dulu. Kejar-kejaran denganku, bilang mau menikahiku. Baru 19 sudah meninggal. Meninggal di usia muda. Angkat petinya. Tuan leluhur kami, kok seperti orang hidup? Jangan-jangan mau berubah jadi... Ada tanda-tanda mayat berubah. Harus segera dikremasi. Untuk hindari masalah nanti. Kalau begitu, ikuti saran Paman Rizky. Bakar saja. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Wahahaha. Aduh, aura gelap ini, teksturnya. Hahaha. Ini benda gelap tingkat puncak. Terdeteksi mayat hidup hijau yang akan segera bangkit. Aura gelapnya pekat. Kualitasnya sedang. Jika berhasil absen. Setelah dia berubah, Tuan Yang 20 tahun di kelab batin dan kekuatan fisik. Serta hadiah barang langka menantimu. 20 tahun, plus barang langka, ini rezeki nomplok. Siapa kau? Kenapa lancang begini pada jenazah leluhur kami? Nyonya Halim, tenanglah. Dia ini, murid baruku, Arga. Arga. Ayah, maksud apa? Kalau mayat ini tidak dibakar, malam ini dia akan bangkit dan menyakiti orang. Justru itulah yang kuinginkan. Benda gelap ini sangat bermanfaat
untuk tingkat laku batinku. Meningkatkan laku batin dengan mayat hidup? Bukankah itu perbuatan aliran sesat? Nyonya Halim, coba pikirkan, kenapa akhir-akhir ini kediaman Halim tak tenang? Itu karena Tuan leluhur Halim masih punya penyesalan kalau dibakar sembarangan, amarahnya takkan hilang. Bukan malah berubah jadi hantu gentayangan? Bukankah itu baru benar-benar bencana? Nyonya Halim, perkataan muridku ini juga ada benarnya. Baik, Nyonya. Bagaimana kalau Tuan leluhur diserahkan pada saya untuk didirikan altar dan dirapal mantra? Mencoba meredakan amarahnya? Kalau tidak berhasil, baru dikremasi juga belum terlambat. Pendeta itu benar. Kalau begitu, mohon bantuan Paman Rizky. Nyonya. Nyonya, Jenderal sudah masuk kota. Paman Rizky, saya masih ada urusan. Izin pamit dulu. Kakak seperguruan. Apa mataku ini salah lihat? Bukankah itu mayat hidup tua yang bangkit tadi malam? Kenapa dia bisa jalan bareng sama mayat tua itu? Bodoh! Mana ada mayat hidup? Jalan-jalan di siang bolong? Itu jelas bukan mayat bangkit biasa. Kakak seperguruan. Maksudmu, bangkit dari kematian? Itu kan ilmu terlarang yang mengacaukan yin yang. Pantas guru agung sangat waspada. Ayo, ulang beritahu kakak seperguruan tertua. Paman guru kedua, Mahaguru sudah muter-muter. Keliling jenazah ini hampir 1 jam. Dia nggak apa-apa kan? Iya, Guru. Sorot matanya itu persis kayak aku mencium bau ayam panggang. Jangan-jangan gara-gara lama di peti mati, seleranya jadi aneh? Jangan asal ngomong. Kebangkitan ayah kali ini memang sudah aneh. Sekarang dia juga begitu tertarik pada mayat yang hampir berubah ini. Jangan-jangan dia benar-benar masuk jalan sesat? Ayah, apa rencana Bapak menangani benda gelap ini? Gampang. Nanti setelah mayatnya bangkit, kamu bisa tundukkan dia, lalu serahkan saja padaku. Harta karun. Malam ini Arga Wijaya ini bisa kembali ke puncak atau tidak, semua tergantung padamu. Hahaha. Ayah, menyebut mayat hidup ini harta karun. Tidak boleh. Aku tak boleh biarkan ayah tersesat. Ayah, stok beras ketan di rumah tinggal sedikit. Khawatir tak cukup redam aura maut jenazah ini. Tolong Bapak beli lagi. Guru, jangan repotkan Mahaguru untuk ini. Aku yang pergi. Kamu diam di sini saja. Waktu beli beras ketan dulu, langsung bawa pulang 1 bakul nasi ketan. Sekarang mau bikin ribut lagi? Paman guru kedua. Itu, bagaimana kalau aku saja yang pergi? Kamu baru di sini, tak kenal jalan. Jangan pergi. Lebih baik ayah saja yang repot pergi. Toko beras kan dari 60 tahun lalu itu. Bapak kan sudah hafal jalannya. Tapi kalau aku pergi, Mayat hidup ini bangkit lebih awal gimana? Kalau gitu, ayah, untuk yang level begini, anakmu ini, 3 jimat saja sudah cukup. baiklah. Nona, jimat penolak bala ini untukmu. Untuk jaga-jaga. Aku pergi dulu. Rizky, jangan sampai kau lukai. Mayat hidup kesayanganku ini, dengar, Tenang ayah. Aku janji kembalikan dia. Utuh kepada Bapak. Beritahu Ayu Maharani. Siapkan altar dan ritual. Siapkan darah ayam jantan, tali tinta, pedang kayu bersih. Ada apa, Guru? Mau menahan mayat? Menahan apa? Aku mau bangkitkan mayat. Ah? Kenapa masih bengong? Cepat pergi. Suruh kakak juga segera ke sini. Cari tahu apa yang ayah mau lakukan pada mayat hidup ini. setelah absen malam ini, aku akan punya 45 tahun tingkat laku batin. Dan tubuh usia 45 tahun. Langkahku mendekat untuk menghajar si bangsa tua pertama itu. Semakin dekat. Hehehe. Asik. Kok tiba-tiba jadi dingin begini?
Tengah malam begini, di jalanan besar ini, siapa yang meniup nada seperti ini? Jangan-jangan pengantin hantu menjemput mempelai? Ding! Terdeteksi. Pengantin hantu, benda gelap khusus. Kemurnian aura gelap menengah sampai tinggi. Setelah absen dapatkan 30 tahun tingkat laku batin. Kekuatan tubuh, serta benda langka tidak dikenal. Peringatan hangat. Kekuatan benda gelap ini sangat tinggi. Tingkat laku batin Tuan Inang saat ini sangat tidak mencukupi. Tingkat keberhasilan absen paksa. Di bawah 1%. Disarankan Tuan Inang segera menghindar. Tingkat keberhasilan kurang dari 1%? Lebih baik aku kembali dulu, absensi tuan leluhur haling saja. Nyawa lebih penting. Tunggu. Aku? Tuan muda, jangan lari. Cepat datang temani hamba ke akhirat. Bersama-sama. Hahaha. 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 Tuan muda, kenapa tak mau menemani hamba? Aku? Nona, bercanda saja. Jujur saja, aku masih punya 3 anak di rumah. Nunggu pulang buatkan makan. Anak? Bukan malam ini. Siapa suruh kau keluar? Langkah dewa, laksanakan segera. Pembohong, jangan lari. Tak lagi? Nunggu apa? Dadah. Untung larinya cepat. Hahaha. Hantu perempuan ini? Lihat saja setelah tingkat lakuku pulih. Akan kubalas. Dengan baik. Hahaha. Tuan muda, kau mau bagaimana membalas hamba? Hahaha. Hahaha. Masa sih? Hahaha. 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 Ah, bukan, Nona. Sudah kukatakan, kita tak cocok. Dan lihat, jangan lihat. Wajahku yang muda ini. Tapi sebenarnya aku sudah 90 lebih. Tak kuat. Digituin. Cocok atau tidak? Coba saja tahu. Ayo, tuan muda, biar hamba sayangi kau. Hahaha. Sudah kukatakan tak cocok. Langit bumi terbatas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Hancur. Ilmu Maora. Kau pendeta Maora? Iya. Kau baru takut ya? Kalau paham situasi, minggir sekarang. Atau hari ini aku pendeta ini? Takut? Hahaha. 60 tahun. Pendeta Maora membuatku mati sia-sia. Langit punya mata. Hari ini aku melihatmu lagi. Pendeta Maora ini. Wanita ini punya dendam dengan Maora. Salah pahai, Nona. Aku juga punya dendam dengan Maora. Kalau begitu kita senasib sepenanggungan. Tidak tepat. Hantu senasib. Pokoknya, kita di pihak yang sama. Kau masih mau membohongiku? Hari ini aku akan bunuh pendeta brengsek ini untuk melampiaskan kebencianku. Aku benar-benar tak bohong padamu. 60 tahun lebih lalu, aku diusir dari Gunung Maora. Serahkan nyawamu. Habislah nyawaku. Foto ini kenapa ada padamu? Dia kenal foto ini. Jangan-jangan. Sari. Benarkah itu kamu? Aku Kak Arga Wijaya, Arga Wijaya. Kak Arga, Sorry. Benar, aku... Kamu masih ingat? Waktu itu, aku membawa 3 anak itu, hidup sangat miskin. Kamulah yang memberi kami ubi. Kamulah yang menjahitkan kami pakaian. Kamulah yang merawat mereka bertiga untukku. benar-benar kamu. Kak Arga,
Kenapa? Kenapa kamu sampai sekarang masih hidup? Sementara aku dibuatmu menjadi wujud setengah manusia, setengah hantu. Aku sakiti kau? Dulu, bukan aku yang pergi ke desa sebelah tangkap mayat hidup. Pulang kau sudah lenyap. Mana mungkin aku sakiti kau? Tidak, tidak. Kau bohong. Dulu aku pakai gaun pengantin, menunggumu 3 hari. Yang datang malah pendeta-pendeta Maora itu. Kata mereka, kau yang suruh mereka bunuh aku. Pendeta? Sorry, ini pasti salah paham. Salah paham besar. Beritahu Kak Arga, pendeta itu siapa? Pasti Kak Arga bantu kamu minta keadilan. Kak Arga, Sorry. Aura hantunya kacau. Aku selesaikan absen dulu untuk menenangkannya, lalu cari tahu kebenarannya. Arga Wijaya. Kau tipu aku lagi? Aku tak percaya lagi padamu. Sorry. Ah, Aduh. Ayah, benar-benar kau? Anak kedua? Kirim suara padaku. Aku tak percaya. Ternyata, ayah benar-benar hidup lagi. lepaskan. Siapa suruh kau ganggu? Lalu siapa suruh kau serang dia? Aku. Hantu wanita itu kan mau celakai kau? Hantu wanita apa? Itu bibimu? 60 tahun lalu. Bibi yang merawat kalian bertiga itu. Bibi Sari. Aduh, dulu, dialah yang selalu bawa ubi ke rumah kita, jahitkan baju untuk kita. Terus dia, kok bisa berubah jadi begini? Dia kenapa bisa berubah begitu? Kan aku lagi nanya itu. Ah, kamu malah datang, langsung main ilmu petir. Sampai dia kabur. Aku kan cuma khawatir sama kamu. Aduh, Untungnya, tadi sudah berhasil absen. Jing! Selamat Tuan Inang berhasil. Absen benda gelap tertinggi, pengantin hantu. Dapat 30 tahun tingkat laku batin. Dan kekuatan tubuh. Dapat barang langka. Mantra cahaya gaib 9 langit. Tingkat laku batin saat ini, 55 tahun. Usia tubuh, 35 tahun. Mantra cahaya gaib 9 langit. Baik, berhasil tinggi. Maora yang sudah lama hilang, plus 30 tahun tingkat laku batin. Dan tubuh, ini mantap banget. ayah, gimana kalau sekarang aku cari Bibi Sari kembali? Ngapain cari lagi? Pulang ke keluarga Halim dulu. Ah. Selesaikan mayat hidup hijau itu. Besok. Besok baru jelasin semuanya. Ini. Peringatan bala datang. Sial. Ayu Maharani mereka kenapa-napa? Ayah, tunggu aku. Tunggu. Guru, semua barang sudah siap. Tali tinta penahan mayat sudah kurendam. Kokoki, 3 kali pakai darah ayam jantan. Aku jamin mayat hidup hijau itu nggak bakal bisa lompat. Paman Guru Wijaya. Kita tunggu Maha Guru datang dulu, baru tidak. Kalau ada masalah di sini, Tenang adik, guru sudah banyak taklukkan mayat hidup hijau. Lebih banyak dari tahi yang kukeluarkan. Sudah biasa. Banyak mulut kau. Cek sekitar peti mati, ada keberadaan gelap atau tidak. Jangan sampai terlewat. Siap. Ayo, ikut aku. Apakah ingin berangkat gurumu? Padamu. baik. Guru terlalu hati-hati. Cuma mayat hidup hijau kecil. Hah. Hah. Apa ini? Angin bertiup. Untung tak ketahuan. Kak. Cuma kasih sedikit darah tikus. Mayat hidup langsung naik tingkat. Kau tahu apa? Ini tikus pemakan bangkai busuk yang dibesarkan dengan daya gelap. Darahnya sangat gelap. Setelah mayat hidup hijau menghisapnya, pasti jadi mayat hidup berbulu. Benar kan? Kakak seperguruan tertua. Ayah meramal dengan 64 lambang. Katanya takdir keluarga Wijaya menyimpan rahasia langit. Mungkin bisa ganggu upacara agung Maha Guru Langit. Hah. Aku mau lihat, apakah keluarga Wijaya ini layak memperebutkan takhta Maha Guru Langit Maora.
Aduh, tadi jelas kulihat. Aduh. Yang lihat jangan marah. Berani? Dalam peti aman kan? Semua normal. Guru tenang saja. Baik. Waktunya tiba. Buka altar dan aktifkan. Aduh, ayah. Jangan takut sendiri. Cuma mayat hidup hijau. Anak kedua. Tutup mata pun bisa atasi. Kamu ngerti apa? Jimat penolak balaku itu bisa tiba-tiba terbakar, pasti Rizky dan yang lain kena masalah besar. Pasti si Pratama lagi berulah. Nggak bisa, ini terlalu lambat. Aku duluan. Gue baru keluar dari peti mati, nggak mau nguburin anak sendiri. Rizky, kalian harus tahan. Ayah datang. Tunggu, ayah. Wahai arwah keluarga Halim, dengarkan titahku. Kalau bukan sekarang bangkit, kapan lagi? Bangkit. Paman Guru Kedua Wijaya. Dia bangkit. Jangan panik, lakukan seperti kataku. Segera mayat mental tinta. Siap, Guru. Adik tangkap. Langit bumi tanpa batas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Tenang. Aduh. Ini kan jimat penolak bala dari Maha Guru Wijaya untukku. Kenapa bisa? Sial. Ini bukan mayat hidup hijau, tapi mayat hidup berbulu. Mundur. Aduh. Guru, Paman Guru Kedua. kenapa mayat hidup hijau berubah jadi mayat hidup berbulu? Kecuali ada orang memberinya makan. Benda gelap tingkat puncak. Kakak beruang tua. Mayat hidup berbulu sudah jadi. Upacara Maha Guru Langit makin dekat. Ayah dan aku sebaiknya tak terlibat karma hidup mati. Tapi dengan tangan mayat hidup berbulu ini, untuk melengkapkan keluarga Wijaya, tak melanggar hukum langit. Benda gelap tingkat puncak. Apa tadi? Darah di sudut mulutnya? Apa katamu? Aduh guru, salahku. Sebelum mayat bangkit tadi, ada darah di mulutnya. Aku cuma, begini lihat, hilang. Jadi tak kuhiraukan. Dasar Blun, hampir saja kau bunuh aku. Langit bumi tanpa batas, meminjam kuasa langit dan bumi. Guru, aku lawan kau. Ayo. Cepat lonceng penahan mayat. Yang gelap muncul. Ikuti perintahku. Serang. Guru, lonceng ini hebat. Paman Guru Kedua. Tenang, jangan berhenti. Lonceng gaib tenangkan jiwa. Segala kejahatan kembali menyatu. Tangkap dia. Hebat, adik. Guru, cepat taklukkan mayat hidup berbulu itu. Taklukkan apa? Mayat hidupnya banyak sekali. Tak mungkin kita tahan. Ayo, kabur. Nanti kita semua mati di sini. Sial, Guru. Pintunya dikunci dari luar. Ada yang pasang formasi di luar. Mau mengurung kita di sini sampai mati. Mau kabur? Mati saja di dalam. Buka pintunya. Aku ambil kapal, kita hancurkan. Tak sempat. Seharusnya kita tunggu ayah pulang. Ayah, putramu tak berbakti. Aku duluan ya. Aduh. Maha Guru Wijaya tolong. Mayat hidup. Berani kau sakiti anakku. Arga Widaya, ahli isyarat tangan gila. Dia benar-benar hidup kembali. Cahaya 9 langit bersihkan aura jahat. Laksanakan. Ayah, sangat kuat. Hanya satu jurus dari Maha Guru. Mayat hidup berbulu langsung terlempar. Guru, masih bilang Maha Guru setengah matang? Ayah, anakmu tidak becus. Hampir menimbulkan malapetaka. Nyawa hampir melayang. Masih banyak omong. Cepat. Bawa dia pulang. Mantra cahaya 9 langit. Ilmu isyarat tangan warisan orang yang hilang ratusan tahun. Itu.
Dia orang yang mati 60 tahun lalu. Si pedunang. Dapat dari mana? Kakak seperguruan tertua. Mayat hidup berbulu kabur. Kita harus bagaimana? Arga Wijaya terlalu hebat. Lebih baik kita kembali lapor pada guru. Diam. Gagal total. Masih berani kembali? Arga Wijaya. Jangan kira ini selesai. Sebelum upacara Agung Mahaguru Langit, pasti ku buat keluarga Wijayamu berantakan. Kau beruntung. Otot dan urat tidak rusak. Kalau tidak benar-benar yang muda mengantar yang tua. Terima kasih, Ayah. Tahan ya, kakak. Kata Mahaguru agak sakit. Tak apa, adek. Kakakmu ini pria tangguh. Cukup diobati. Nggak apa-apa. Oh, Teriak-teriak apa? Lalu gurumu, paru-parunya hampir ditusuk sampai tembus. Dia pun tak mengeluh sedikit pun. guru. Sudah dibungkus seperti bakcang. Mau teriak pun tak bisa. Hei, Ayu. Tambah dosis obatnya. Jangan-jangan, guru. Kenapa mereka terluka parah begini? Tanya saja dia. Ini salahku. Tak mendengar kata ayah. Membangkitkan mayat hidup sendiri. Akibatnya, mayat hidup hijau itu dirusak orang. Mayat hidup hijau berubah jadi mayat hidup berbulu. Paman Guru tua. Kalau bukan karena Mahaguru datang, nyawa kami bertiga sudah habis. Yang tadinya baik-baik saja. Kok bisa mayat hidup hijau berubah jadi mayat hidup berbulu? Pasti ada orang yang main curang diam-diam. Kamu kenal benda ini? Ini milik keluarga pertama. Ilmu mengubah kertas jadi prajurit. Shimut. Aku akan cari mereka untuk minta pertanggungjawaban. Berdiri. Apa kamu bisa kalahkan iblis tua pertama? Atau bisa lawan 300 muridnya? Begitu? Ini. Ah, Yang penting sekarang, kau cepat tangkap kembali mayat hidup berbulu itu untukku. Dia kena seranganku berat. Pasti aura gelapnya rusak parah. Dia pasti akan kabur kembali ke makam leluhur keluarga Halim. oh baik. Aku paham. Ayah, aku segera lakukan. Wah, sekarang sudah bisa jawab duluan. Kau begitu ngotot soal mayat hidup itu. Benarkah? Hanya untuk memberantasnya? Jangan bicara dulu. Aku tahu rahasia kecil di hatimu. Tapi saat ini, banyak hal tak bisa kujelaskan. Ingat saja, aku Arga Wijaya. Mungkin setengah matang, tapi pasti akan melakukan perbuatan keji. Ding! Terdeteksi benda gelap mutan. Mayat hidup berbulu 1. Aura gelap murni kelas atas. Setelah absen dapat 45 tahun tingkat laku batin, kekuatan fisik, dan 1 benda langka super. Setelah absen mayat hidup berbulu, aku akan punya 100 tahun tingkat laku batin. Pratama, hari-hari enakmu akan berakhir. Aneh. Hanya ada darah mayat hidup, tapi mayat hidup berbulunya hilang. Mayat hidup ini lari kemana? Hahaha. 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 Aduh, Siapa ini pagi-pagi berisik? Pasti, Bagas sudah tangkap mayat hidup berbuluku dan bawa kembali. Ayo, bawa 2 pendeta sesat ini. Hei! Apa maksudnya? Masuk rumah sembarangan? Berani sekali. Jangan macam-macam. Haha. Komandan, ada masalah apa? Ada apa ini? Tadi malam, saat aku dan sepupu Nadia tidak ada, kau pakai jenazah Tuan Leluhur Halim. Pura-pura jadi mayat hidup. Kalian bunuh kepala rumah tangga kediaman Halim. Jenazah Tuan Leluhur Halim. Juga kalian ambil. Masih berani menyangkal? Mayat hidup berbulu terluka separah itu. Masih bisa lari ke keluarga Halim? Pasti lagi-lagi si Pratama yang main. Komandan, masalah ini ada rahasia lain. Pasti ada orang yang mengatur di balik layar. Benar. Tuan Leluhur Halim ini. Malam ini pasti akan cari Nyonya Halim lagi. Kalau sampai dia menghisap darah kerabat dekat, mayat hidup berbulu itu akan jadi mayat hidup terbang. Kalau begitu di sini, tak ada yang bisa lawan dia. Omong kosong. Peduli apa mayat hidup berbulu atau terbang. Aku cuma percaya. Sama aku. Bawa mereka. Aku lihat siapa yang berani. Celakai guruku dan mahaguruku. Luka Paman Guru Kedua Wijaya belum sembuh. Kalian tak bisa tangkap orang sembarangan. Berkelahi denganku? Ya,
Hahaha. Salah paham. Itu, aku cuma mau lepas pita warna-warni, hangatkan suasana. Lihat. Hahaha. Ya hahaha. Hahaha. Kau cukup lucu ya. Kalau gitu biar kau di penjara bisa. Ya, dengan tenang. Mau pergi? Guru. Guru. Ini gimana dong? Aku juga tak tahu. Aduh, Paman Guru Tertua Wijaya, kau akhirnya pulang. Maha Guru Wijaya dan Paman Guru Kedua Wijaya ditangkap pasukan pemerintah. kemarin malam lengah sebentar. Terkena jebakan keluarga Pratama. Keluarga Pratama lagi? Lalu kita harus bagaimana sekarang? Paman Guru, Maha Guru dan Guru. Takkan ditembak mati kan? Jangan ngomong sembarangan. Keluarga Pratama gagal lagi tadi malam. Kali ini pasti masih ada rencana. Ayo, coba selundup ke kediaman Halim. Awasi terus Nyonya Halim. Jangan sampai dia diculik mayat hidup berbulu. Baik. Berani? Ambil ini. Cari cara menyusup ke penjara besar. Selamatkan gurumu dan Maha Guru. Oh. Serahkan padaku, Paman Guru. Lalu Paman Guru Tertua kau? Aku akan pergi minta bantuan orang itu. Situasi ini, kupikir cuma dia yang bisa menangani ilmu hitam keluarga Pratama. Rizky, jangan terlalu kencang. Aku tercekik. Komandan, kami benar-benar difitnah. Ini bukan perbuatan kami. Komandan, lepas kami cepat. Kalau tidak malam ini keluarga Halim pasti akan celaka besar. Diam. Aku bertempur seumur hidup. Apa yang belum kulihat? Ikat lebih kencang. Ayah, gimana? Cuma bisa nunggu orang sepi dulu. Lalu aku manfaatkan kesempatan kabur. Lem seperti 503 di bawah. 503. Itu kan lem seperti 503. Wah. Tahu juga ya. Maksudmu apa? Gue emang nggak percaya tahayul. Tapi gue tahu kalian para pendeta sesat ini cuma bisa tipu muslihat. Hari ini gue akan rekatkan tangan kalian. Pakai ini, biar lihat kalian masih bisa nipu apa enggak. Ayo. Tunggu. Komandan, pikir lagi. Diam. Kas. Jangan. Ini nempel terus, nggak bisa hilang. Suara Maha Guru. Guru, Maha Guru. Aku datang nolongin. Percuma. Kalau nggak ada pelarut lem, potong tangan juga percuma. Komandan, kami difitnah. Ini bukan kami yang lakukan. Kami, cukup. Simpan omonganmu, buat korban aja. Bahaya. Mayat ini digigit mayat hidup berbulu. Dia bakal mayat berubah. Harus cepat dibakar. Aura mayat naik. Kening menghitam. Tinggal sejam lagi. Aduh. Kalian masih omong kosong menyesatkan. Hari ini gue bikin kalian ngaku salah di tempat. Kalian semua, keluar. Dengar. Apapun yang terjadi di dalam, jangan masuk. Ngerti? Siap? Pergi. Minggir sana. Siapa nabrak? Sial. Nggak ada orang? Bicara. Kemana jenazah Tuan Leluhur Halim? Dan bagaimana kalian mengendalikan jenazahnya untuk membunuh di keluarga Halim? Kamu ini kok begitu keras kepala? Komandan, jangan menyiksa untuk mengaku. Benar. Aduh, tak mau bicara ya. Baiklah. Sepertinya tanpa sedikit tindakan, kalian memang takkan bicara. Apa yang kau lakukan? Mau apa? Cepat letakkan. Kalian bilang, kalian difitnah, kan? Kalau begitu, aku bakal cap ini. Jika kalian tak berteriak, aku akan percaya kalian difitnah. Tapi aku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Mulai darimu dulu. Komandan, tunggu. Tunggu! Akulah yang tua. Aku ayahnya. Kalau mau cap dia dulu.
Aduh. Anak kedua, kau sudah terluka begini parah. Dicap sekali lagi juga tak apa. Anggap saja seperti bekam. Ayah, kau benar-benar ayah kandungku. Komandan, dia ayah kandungku. Kalau mau cap aku saja. Anak kedua. Aduh. Aku bilang, bajingan, kau benar-benar anak yang berbakti. Kau tega. Biarkan ayahmu menderita? Nak. Tapi ayah bukan orang bodoh. Semakin kalian berakting, semakin kubuat kalian kembali ke jalan benar. Aduh. Komandan, aku benar-benar yang tua itu. Ya ampun, Ibu. Minggir. Aduh. Siapa yang dorong? Guru, Maha Guru. Berani. Hati tenang, kebenaran tampak. Guru, Maha Guru. Setelah tempel jimat menghilang wujud, mereka benar-benar tak bisa melihatku. Jangan banyak omong, lepaskan aku. Penampilan kalian berdua ini, mau jadi biksu? Itulah komandan tolol itu. Cepat lepaskan. Kalian... Lagi apa? Kalian ngomong sama siapa? Nggak ada. Kenapa tali ini bergerak? Hah? Siapa di sana? Berani. Ambil besi cap panas, bakar dia. Siap. Aduh. Masih di sini. Pura-pura jadi hantu? Kurasa perlu dihajar ya. Aku? Jangan mendekat. Jangan. Kenapa nempelnya kuat sekali? Harus minta si komandan tolol itu. Ambil pelarut lem, cepat lepaskan. Iya. Ayah, lihat sana. Sial. Jangan mendekat. Hari ini aku ketemu hantu ya. Sekarang tak bisa kabur lagi. Kau yang pura-pura jadi hantu. Memang aku mau apa? Hari ini demi perguruan, ku bersihkan sampah ini. Coba gerak lagi. Ayo ke sini. Lagi-lagi main tipu muslihat gue. Bunuh lu. Pergi. Waduh. Kalian ngumpet di situ ngapain? Aduh. Jangan pikir pura-pura kasihan. Gue bakal lepasin kalian. Diam. Mayatnya berubah. Lagi-lagi pura-pura kesurupan di sini. Anggap gue bocah 3 tahun. Aduh. Ini lagi-lagi kalian yang pura-pura ya. Jangan salahin gue. Ini, beneran mayat bangkit. Ini, bangsat. Buka pintu. Cepat buka. Kakak seperguruan tertua. Si mata 4 keluarga Wijaya juga udah masuk. Harus kita habisin dulu nggak? Cuma cewek baru masuk perguruan. Nggak usah dikhawatirin. Kakak seperguruan tertua. Kita beneran mau lakuin ini. Mayat hidup berbulu semalam minum darah manusia. Udah susah dikendaliin. Kalau minum darah keluarga dekat lagi, bisa berubah jadi mayat terbang. Kenapa? Lu juga mau jadi santapan mayat hidup berbulu ini? Ini menyangkut takhta Maha Guru Langit Ayah. Nggak boleh gagal. Sebentar lagi, gue lepas mayat hidup berbulu ini masuk. Antar mereka sekalian. Bukan itu. Ini Panglima. Kayaknya suara Panglima. Bukannya Panglima bilang, apapun yang terjadi, jangan masuk. Dia lagi nguji disiplin kita. Percaya nggak gue keluar? Tembak otak lu. Cepetan buka. Zombie, kembali. Bajingan, balik sini. Aduh. Tolong, pendeta. Tolong aku, pergi. Pendeta, coba pikirkan caranya. Pikirkanlah, pendeta. Baru sekarang panggil pendeta. Dari tadi ngapain aja? Aduh,
Pelarut lem di mana? Pelarut lem. Pelarut lem. Di luar. Pintu tak bisa dibuka. Jangan mendekat. Pendeta, jangan tinggalkan aku. Lepaskan. Cucu muridku yang baik. Pulang. Mahaguru. Mahaguru kasih kamu paha ayam. Sudahlah ayah, jangan janji muluk dulu. Bertahan hidup dulu. Selesai, benar-benar tamat. Ayah, gimana ini? Tangan kami terlem ini, tak bisa melawannya. Guru, Mahaguru, bahkan jika harus mati, aku akan selamatkan kalian. Omong apa itu? Mahaguru ada di sini. Mana mungkin biarkan kamu jadi pahlawan? Mahaguru, kau akan mengorbankan diri? Bodoh! Aku akan bakar banyak kertas sembahyang untukmu. Hanya bisa mencoba segala cara. Rizky, cepat, lepaskan sepatuku. Mahaguru, tinggalkan warisan yang tak bau ya. Boleh. Diam kau, Blun. Ayah, tanganku juga tak bisa lepas. Sudahlah, tak sempat. Langit bumi tanpa batas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Hancur. Aduh. Isyarat tangan pakai kaki pun bisa. Wah, Mahaguru. Jurusan apa ini luar biasa. Pendeta, untung ada isyarat kakimu ini. Nyawaku selamat. Untung kedua kakimu ini. Pergi sana kau. Kau kira 1 miliar kali isyarat tangan dan menggambar jimatku. Sia-sia? 1 miliar kali isyarat tangan dan menggambar jimat. Sial. Berani. Cepat buka pintu cari pelarut lem. Keluarga Halim ada masalah besar. Baik. Kalian ini. Mahaguru, paman guru tertua. Paman guru kedua, kenapa belum datang juga? Kalau mayat hidup berbulu datang, aku gimana? Datang belum? Jangan mempermalukan perguruan. Dihabisin. Ini aku. Paman guru tertua. Kamu? Bikin kaget setengah mati. Kukira tadi... Kalian? Tidur? Paman guru tertua. Bukannya kamu cari bantuan? Mana orangnya? Hai. Bibi Sari. Dulu, aku salah lukai Anda. Aku mau minta maaf dengan hormat. Tapi sekarang ayahku dalam bahaya. Kuharap Anda bisa memberikan bantuan. Salah lukai? Tebasanmu itu menghancurkan wajahku? Arga Wijaya bohongi aku. Kau lukai aku? Keluarga Wijaya punah pun? Tak ada hubungan denganku? Tunggu, Bibi Sari. Bibi Sari. Jangan pikirkan itu lagi. Sekarang mayat hidup berbulu bisa datang kapan saja. Cepat pakai jimat. Tempelkan di semua pintu dan jendela ruangan. Ini jimatku. Digambar dari 40 tahun laku batin. Semoga bisa halau binatang bos itu. Baik. Ayo. Hah? Sini belum ditempel. Paman guru tertua Wijaya, mayat hidup berbulu datang. Ayo, jaga Nyonya Halim. Langit bumi asal segala gaib, akar segala daya, di dalam dan di luar 3 alam, hanya jalan suci yang tertinggi. Langit bumi asal segala gaib, akar segala daya, di dalam dan di luar 3 alam, hanya jalan suci yang tertinggi. Langit bumi asal segala gaib, akar segala daya, di dalam dan di luar 3 alam, hanya jalan suci yang tertinggi. Formasi ini beneran bisa tahan mayat hidup berbulu? Mahaguru Wijaya, kok belum datang juga? Paman guru tertua Wijaya. Mayat hidup berbulu ini semalam minum darah manusia. Kekuatannya makin ganas. Tapi tabrakan tadi bikin dia juga terluka parah. Ayu, nanti kalau penghalang jebol, kamu kabur duluan. Paman guru tahanin. Nggak bisa. Aku nggak bisa ninggalin paman guru. Ayu, Bagas. Hei! Mahaguru Wijaya datang. Cepat buka pintu. Ini aku. Mahaguru Wijaya datang. Ayo, jangan buka.
Mahaguru Wijaya? Hah? Ini... Ayo menyingkir. Cepat menyingkir. Makhluk celaka ini udah kuat. Ayo lari. Paman Guru bantu. Tahan dia. Enggak. Aku yang salah buka pintu. Kalau Paman Guru mati, aku ikut saja. Bagus. Keluarga Wijaya. Nggak ada pengecut. Hukum petir langit sejati. Langit dan bumi menghukum bersama. Kita! Paman Guru, kau mau apa? Ayah, aku tak mempermalukan ayah. Saya pendeta tak berguna. Hari ini aku akan bersama makhluk celaka ini. Mati bersama. Jangan. Hentikan brengsek. Cahaya gaib 9 langit. Bersihkan aura jahat. Kita. Ayah, Bangsat. Ayahmu belum mati. Mana giliranmu mati syahid? kupikir aku tak akan bisa melihatmu lagi. Mahaguru, ini semua salahku. Aku tak seharusnya membuka pintu sembarangan dan membiarkan mayat hidup masuk. Bukan salahmu. Ilmu mengubah kertas jadi prajurit keluarga pertama ini dan sangat jahat. Nyonya Halim mana? Di tempat tidur. Ah? Mana orangnya? Mana orangnya? Paman Guru Arga Wijaya. Paman Guru Arga Wijaya. Semoga kau tetap baik sejak berpisah. Paman Guru Arga Wijaya, semoga kau tetap baik sejak berpisah. Kau siapa? Ayah, dia adalah Bayu Pratama, anak tunggal Mahaguru Fajar Pratama. Arga Wijaya, dulu kau seperti anjing terlantar, diusir ayahku dari Gunung Maura. Tak kusangka setelah 60 tahun, kau malah bangkit dari kematian. Ilmu hitam apa yang memalukan kau pelajari? Hahaha. Mau tahu? Kemarilah. Paman Guru bisikan padamu. Kau pikir aku bodoh? Meski tak tahu. Dari mana kau belajar mantra cahaya gaib 9 langit yang telah hilang? Tapi sampah, tetaplah sampah. Tunggu sampai mayat hidup berbulu ini menghisap darah keluarga dekat dan berubah jadi mayat hidup terbang. Aku punya cara untuk membuatmu membuka rahasia. Keluarkan Omong kosong. Makhluk celaka, berani kau. Langit bumi atas, meminjam kuasa langit dan bumi. Mereka akan menuntun roh jahat Lilith. Pergi. memang hebat. Tapi hari ini adalah hari kematianmu. Aduh, sial. Sial. Hahaha, mayat hidup berbulu telah terbentuk. Arga Wijaya, kalian pasti mati. Hahaha. Ada apa ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Kabut merah ini. Kak Arga, kita bertemu lagi? Sari itu kau? Ayah, biarkan aku yang jelaskan. Bibi Sari, tunggu sebentar. Sebenarnya, ayahku tak pernah melupakanmu. Dia ingin menikahimu. Kak Arga, apa yang dikatakan anakmu benar? Kau benar-benar masih mau menikahiku? Siapa suruh kau brengsek? Jadi calo buat aku. Siapa suruh kau brengsek? Jadi calo buat aku. Ayah, aku tak punya pilihan. Kalau tak bilang begitu, Bibi Sari tak mau bantu kita. Arga Wijaya, sebagai murid Maura, berani menikahi makhluk gaib jahat, menodai aturan suci Maura. Berani apa kau? Menghadap para leluhur Maura? Sari, urusan kita. Nanti kita bicarakan. Beraninya kau bicara soal aturan Maura padaku. Kalian tega menyakiti saudara seperguruan dan menggunakan ayat hidup dengan manusia hidup di upacara agung Mahaguru Langit nanti. Aku akan bertanya, dengan kelakuan busuk kalian, apa pantas kalian meneruskan takhta Mahaguru Langit Maura? Kembalikan guruku. Mayat hidup berbulu sudah terikat. Ayo tunjukkan jurusmu. Kakak seperguruan tertua, orang pintar tak cari rugi di depan mata. Mari kita mundur dulu. Iya, kakak seperguruan tertua. Kalau tidak kabur sekarang nanti terlambat. Mahaguru Wijaya, mereka mau kabur? Kabur? Mereka pikir bisa lari? Langit bumi tanpa batas, meminjam kuasa langit dan bumi. Hancur. Hahaha, sampah harus dimanfaatkan. Hari ini kalian beruntung. Urusan ini akan kita selesaikan lain kali. Mahaguru Wijaya,
Aku bawa guru untuk menyelamatkanmu. Dasar brengsek. Bodoh kau. Ah! Ayah, tolong aku. Bayu, Ayah, tolong. Cahaya gaib 9 langit bersihkan aura jahat kita. Mahaguru Wijaya, dia mati. Ini bukan salahku. Dia sendiri yang nabrak kaki mayat hidup itu. Mahaguru Wijaya, ini jadi masalah besar. Mahaguru Fajar hanya punya satu anak laki-laki ini. Kalau dia tahu, Tahu pun bagaimana, sedang mereka merencanakan muslihat pada keluarga kita. Kita dan dia sudah jadi musuh abadi. Brengsek seperti ini mati saja tak disesali. kekuatan Mahaguru Fajar Pratama sangat dalam dan tak terukur. Sepertinya sudah mencapai tingkat memurnikan roh kembali ke kekosongan. Memurnikan roh kembali hampa. Haha. Ding, selamat Tuan Inang berhasil check-in. Mayat hidup berbulu mutan benda gelap, mendapat 45 tahun tingkat batin dan kekuatan fisik. Mendapatkan benda langka super, cermin bagua langit bumi, pusaka roh tingkat tinggi. Bisa menerangi semua roh jahat di dunia. Tingkat laku batin saat ini 100 tahun. Usia fisik 25 tahun. Kondisi puncak. Wah, mata Mahaguru memancarkan sinar emas. Ayah, ini Memurnikan roh kembali hampa? Bukan apa-apa. Pemuda kuat dengan 100 tahun laku batin, ditambah lagi, cermin bagua langit bumi ini, masih tidak bisa mengalahkan si tua brengsek Pratama itu. Sorry. Masalah pernikahan kita. Tidak usah terburu-buru dulu. Yang paling penting sekarang adalah pergi ke Gunung Maura, cari si iblis tua Pratama itu untuk menuntut balas. Dulu dia membuatmu mati sia-sia, dan berulang kali berusaha membunuh keluargaku. Hutang ini, aku akan carinya, dan menagih kembali dengan bunganya. Kak Arga, kamu tidak mau menipuku lagi kan? Aku Arga Wijaya bersumpah pada langit. Setelah menghadapi si iblis tua Pratama, aku pasti dengan megah menikahimu. Sudahlah, aku percaya sekali lagi padamu. Dulu saat pendeta itu membunuhku, pastor asing di kota kebetulan lewat, dan merekamnya dengan kotak besi. Barang itu mungkin berguna untukmu. Barang itu mungkin berguna untukmu. Baik. Berani sekali Maharani. Ikut aku ke gereja. Cari pastor asing itu. Minta keadilan. Siap. Karena saksi dan bukti sudah lengkap, mari kita lihat si iblis tua Pratama ini masih bisa cari alasan apa. Wahai jiwa, pulanglah. Nak, beritahu ayahmu. Siapa yang membunuhmu? Arga Wijaya. Dia hidup kembali. Dia yang membunuhku. Ayah, aku kesakitan sekali. Bela aku. Bela aku. Aku akan habisi seluruh keluargamu. Hutang darah dibayar darah. Tak akan kusisakan seorang pun. Kamu bilang waktu itu soal kejadian di kota kita, beneran apa enggak? Beneran, tiap 10 tahun, ada iblis ganas keluar makan orang? Masa sih bohong? Persis 10 tahun lalu, iblis ganas itu, hanya dalam semalam, menyedot orang sampai jadi mayat kering. Mengerikan sekali. Aduh, jangan diterusin ceritanya. Bulu kuduku merinding. Tahu takut saja sudah bagus. Sudah 10 tahun lagi. Kamu, malam ini diam saja di sini. Jangan keluyuran. Hah, anak bodoh ini gampang dibodohi. Nanti, gak perlu khawatir cari orang buat kirim barang. Bos penginapan. Jangan-jangan benar ada sesuatu? Omong kosong, pasti cuma tamu yang lewat malam. Cepat buka pintu. Bos penginapan, di luar nggak ada orang loh. Halo. Jangan lari dong. Aduh. Jangan lari. Blon kau ini, cuma tahu makan, lihat, bikin orang takut. Wah, maaf ya. Dia bukan sengaja. Kami cuma mau makan, menginap semalam. Bos penginapan, mereka kayaknya beneran orang. 3 Tuan Pendeta, silakan duduk. Mau pesan apa? Tuan-tuan pendeta? 2 kilo roti kukus. 1 ayam panggang. Daging sapi bumbu 2 kilo. Paha babi bumbu 3 kilo. Ada apa, adik? Kak, bekal kita hampir habis. Hemat dikit. Langsung sajakan pesanannya. Tolong siapkan 4 set mangkuk dan sumpit. Tuan pendeta, kalian cuma bertiga. Kok minta 4 set? Hahaha. Ini aturan perguruan kami. Kalau di perjalanan, saat makan, selalu sedia 1 set ekstra. Untuk menghormati arwah pengembara. Minta kelancaran. Baik, tunggu sebentar.
Sari, rohmu sudah meninggalkan tubuh lebih dari setengah bulan. Terpaksa kau tinggal dulu di Guciabu ini. Maaf ya, menyusahkanmu? Aku sih nggak apa-apa, tapi sudah nyari setengah bulan lebih. Pastor asing itu belum ada kabar. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Kalau dihitung, seharusnya dia masih hidup. Ya, Mahaguru Wijaya. Kalau boleh berpendapat, sekarang guru sudah sakti mandraguna. Langsung serbu saja Gunung Maura. Hajar si Pratama. Selamatkan Paman Guru Bagas. Kan cepat selesai. Kakak Mahaguru Pratama ini, di Maura akarnya sudah dalam. Kita harus cari bukti. Baru bisa bikin para pendeta Maura benar-benar tunduk. Ayu Maharani benar. Tapi, waktu yang tersisa, menuju upacara Mahaguru Langit tinggal 7 hari. Kalau masih belum ketemu, Saudara seperjalanan. Saya seorang pendeta, mungkin tahu di mana pastor asing itu. siapa ini? Kenapa tidak terasa sedikit pun kehadirannya? Senior, Anda benar-benar tahu di mana orang yang kami cari. Betul. 3 li ke timur kota 100 hantu. Ada gereja terbengkalai. Pastor itu ada di sana. Oh, bagus sekali Mahaguru. Haha, saudara seperjalanan. Kenapa mau bantu kami? Pertemuan adalah jodoh. Besok kalian coba pergi, baru akan tahu. Saudara seperjalanan, berjalan bersama makhluk jahat, melanggar hukum langit dan bumi, bisa mendatangkan sial. Anda baik-baik saja. Mahaguru, menurutku pendeta wanita cantik itu, matanya terus melirik ke arahmu. Jangan-jangan dia mau berlatih bersamamu? Omong kosong. Orang itu menyembunyikan auranya. Bahkan saya, tadi tidak menyadarinya. Dia duduk di sana. Kalian berdua jaga jarak darinya. Jika bertemu nanti, cepat makan, habiskan lalu istirahat awal. Besok, kita ke gereja untuk menyelidiki. Upacara Mahaguru Langit dimulai. Uang persembahan pasti banyak. Hehe, bisa main ke kota lagi. Hei! Jawab apa yang kutanya. Kalau mau hidup, jujurlah. Paman Guru ampun, aku akan mengaku semuanya. Di mana adik ketigaku Bagas? Dikurung Fajar? Paman Guru Bagas bersalah bersekongkol dengan roh jahat. Guru Agung mengurungnya di penjara bawah tanah. Katakan, katanya tunggu upacara selesai. Lalu akan dipersembahkan pada leluhur untuk menegakkan aturan suci Maora. Dia berani bicara aturan Maura? Paman Guru Bagas ampun. Ini semua perintah Guru Agung. Bukan salahku. Sekarang Fajar ada di gunung? Guru Agung turun gunung beberapa hari lalu, baru balik beberapa hari lagi. Kakak, Fajar tidak ada. Ini saat yang tepat untuk selamatkan adik tiga. Baik. Cepat antar kami ke penjara bawah tanah. Baik, ya. Aduh, Mahaguru, tempat ini kok seram sekali ya? Gereja yang dikatakan pendeta wanita itu, benar ini? kuil orang asing ini, kok aura jahatnya seberat ini? Mahaguru, kuilah orang asing atau lokal. Masuk lihat saja ada pendeta botak asing atau tidak. Buka pintu. Ada pastor asing? Dasar blon. Ada, gitu caranya mengetuk pintu? Dasar blon. Haha. Kami datang ke sini untuk mencari seorang pastor tua. Lebih dari 60 tahun lalu, dia pernah merekam kejadian di Desa Halim. Kami perlu bicara dengannya. Desa Halim? Mentor saya pernah bilang, 60 tahun lalu di Desa Halim, dia merekam kasus pembunuhan. Berarti di sini, pendeta wanita itu jujur. Hahaha. Bisakah Anda meminta gurumu keluar untuk berbicara dengan kami? Kalian terlambat. Saat itu, karena kasus pembunuhan itu, dia telah kembali ke pangkuan Tuhan. Meninggal, kembali ke pangkuannya. Tadi malam, iblis ganas itu tiba-tiba membebaskan diri. Mentor mengerahkan semua tenaga untuk menyegelnya kembali ke dalam peti batu. Tapi dia sendiri juga tertarik masuk oleh iblis itu. Sekarang, pasti sudah tidak tertolong. Iblis ganas, bukankah itu cuma menambah paket pengalaman untukku? Kalian tertawa apa? Oh, aku hanya merasa pastor tua itu mungkin belum meninggal. Saya bisa menyelamatkannya. Iblis itu telah mengamuk selama lebih dari 80 tahun. Bahkan Uskup Agung tak berdaya menghadapinya.
Hanya kalian? Aduh. Baru 80 tahunan? Di hadapan Mahaguru kami, dia cuma anak bawang. Mahaguru kami saja sudah 90. Diam! Rekaman itu sangat berharga bagi kami. Kumohon, biarkan saya mencoba. Jika kalian benar-benar bisa selamatkan pendeta, dia pasti akan serahkan rekaman itu kepada kalian. Silakan cepat. Pendeta dan iblis ganas itu ada di dalam peti batu ini. Kak Arga, di dalam peti benar ada aura kehidupan. Benarkah? Mahaguru, memang ada gerakan. Mungkinkah pastor itu masih hidup? Ritual barat ini menggunakan salib ini sebagai paku mengunci peti mati. Walau bisa menahan iblis, tapi juga memutus semua aliran kehidupan di dalam dan luar. Kalau mau selamatkan orang, harus hancurkan salib ini dulu. Hancurkan? Wah, ini keahlianku. Mahaguru, tunggu sebentar. Aku yang hancurkan benda ini. Saudara tunggu. Bagaimana kalau iblis ganas di dalam? Kabur keluar? Takut apa? Mahaguru ada di sini. Sehebat apapun dia, di hadapan Mahaguru, harus nurut juga. Walau belum pernah lihat iblis ganas asing, tapi dengan laku batin 100 tahunku, kurasa dia bukan lawanku. Stop! Jangan rusak segelnya. Jangan rusak segelnya. Apa itu? Oh my God. What have you done? Jangan omong kosong. Biksu asing dari mana ini? Kak Arga, itu dia. Dia pastor asing itu. 60 tahun lalu. Dia pastor asing. Di dalam peti ini, Vampir. Pergilah ke kegelapan. tuanku, akhirnya Anda kembali. Ya ampun, Ibu. Aroma kebebasan yang dinanti-nanti sebagai terima kasih karena telah menghancurkan rantai-rantai yang menjijikkan ini. Aku anugerahkan padamu kehormatan terbesar untuk menjadi budak darah pertamaku. Mahaguru, dia ngomong apa? Aku juga nggak ngerti. Mahaguru, lihat taring besarnya itu. Dia mayat hidup juga. Mayat hidup ini, kok nggak ngomong bahasa manusia? Ya jelaslah, dia spesies asing. Pasti jalannya beda dengan mayat hidup. Lokal kita. Diam. Aku adalah bangsawan klan darah terhormat. Ngomong apaan sih? Mayat hidup ini, bisa juga ngomong bahasa Tiongkok? Bangsawan klan darah? Apaan tuh? Bisa ditandatangani nggak? Terdeteksi, pangeran wilayah asing, kemurnian, tingkat tertinggi. Setelah menandatangani, dapatkan 100 tahun laku batin. Dan satu benda langka. 100 tahun laku batin? Kalau aku tanda tangani dia, bukannya aku punya 200 tahun laku batin? Segera berlutut. Dan mohon ampun dariku. Atau Ngomong apaan sih? Langit bumi tanpa batas pinjam kuasa. Hancur. wah, Mahaguru, hebat. Tukang sihir timur yang hina berani merusak jubah kebangsawananku. Maka, bayarlah dengan darahmu. Vampir barat ini sangat tahan pukul ya. Tita, masa sih? Mantra cahaya gaib 9 langitku. Tak mempan padanya? Salib. Pakai salib. Air suci habis. Hanya salib. Bicara apa sih? Aku tak paham. Matilah. Hati-hati Kak Arga.
Matilah. Laku batinku 100 tahun. Tak bisa kalahkan satu vampir barat? Ini masuk akal. Pangeran vampir berkuasa 500 tahun. Pusaka dan senjata biasa tak bisa melukainya. Disarankan Tuan Inang segera pakai pusaka roh tingkat tinggi. Ada. Orang timur bodoh. Sekarang, giliranmu. Mati. Kau vampir barat jahat. Makan ini. Cermin langit bumi tanpa batas. Sial. Aku tak bisa bergerak. Wah, Mahaguru keren sekali. Cepat tembak vampir barat ini. Lau? Astaga. Benar-benar hebat ya. Lepaskan aku. Tadi kau sombong sekali. Ayo tersenyum lagi biar kulihat. Lepaskan aku. Tahu pepatah Tiongkok kuno? Artinya, damai itu mulia. Tapi di Tiongkok kami, ada pepatah lain. Sejauh apapun pasti dihukum. Apakah? Kau masih kurang paham Tiongkok. Setelah absen, laku batin langsung 200 tahun. Sekarang benar-benar naik tingkat seketika. Haya. Kesempatan bagus. Mahaguru. Akan kubuat kalian membayar mahal. Mahaguru. Ayu. Ada apa? Kenapa aku lemas? Paman Guru Bagas ada di sini? Tolong maafkan aku. Hei, itu adik ketiga. Tunggu, Kak. Segala jahat menampaklah. Tampak. Wah, banyak sekali boneka kertas penjaga. Si bangsa tua pertama ini benar-benar ngeluarin modal gede. Untung aku udah siapin. Dengan api sebagai pemandu. Yang sejati menghancurkan ilusi. Bakar. Hahaha. Kata Guru Agung, memang benar. Kalian berdua ternyata datang menyelamatkan. Orang ini sudah mati. Gawat, Kak. Itu mayat berlapis tembaga yang dibesarkan Mahaguru Fajar. Hahaha. Betul. Memang mayat berlapis tembaga. Perintah Guru Agung. Kalian berdua harus mati. Langit bumi tanpa batas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Ilmu petir, masuk jahat. Mental balik. Mental balik. Gak. Itu bukan lawan mayat berlapis tembaga. Sudah begini, sepertinya harus pakai siasat tadi ketiga itu. Baik. Roh langit, dengarlah. Roh bumi, dengarlah. Ayah keluarga, cepat menampak. Tampak. Dewa merasuki tubuh. Inikah kekuatan ayah? Aduh, laku batinku. Tiba-tiba melonjak 50 tahun. Cepat panggil Guru Agung. Langit bumi tanpa batas. Meminjam kuasa langit dan bumi. Ilmu petir basmi jahat. Ilmu petir basmi jahat. Kak Arga, Pendeta. Pendeta. Kak Arga, Dewa merasuki tubuh. Sayang. Sialan banget. Kak Arga, Beres. kalian kejam sekali. Kenapa kau tak menyelamatkan kami? Bukannya kau hebat? Kenapa biarkan vampir barat itu hisap leherku? Arga Wijaya. Murid cucumu sudah jadi budak darahku. Kau gagal sebagai Mahaguru. Bukan aku tak mau selamatkanmu. Itu gara-gara Bagas dan Rizky menguras semua. Dayaku. Aku tak percaya. Kau memang tak mau selamatkan kami? Kalau begitu, jadilah kau juga budak darah tuan kami. Kak Arga, kau mimpi buruk. Sudahlah. Semua gara-gara kedua anak itu. Pakai ilmu memanggil dewa. Langsung kuras habis tenagaku.
Guru pendeta. Vampir. Hisap darah. Bukan maksudku, pastor bisa bicara bahasa kita? Aku tak paham. Dia bilang, pangeran itu mau habiskan darah beres dan Ayu. Semua ubah mereka jadi budak darah. Tak bisa kembali lagi. Kau paham? Dulu aku jual sayur. Dekat gereja, belajar sedikit bahasa asing. Tapi cermin 8 lambangku sudah hancur. Ilmu pendetaku, tak mempan padanya. Lalu bagaimana lawan vampir barat ini? Salib. Pakai salib. 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 Ketemu. Salib. Maksudnya, salib ini bisa obati vampir barat. Iya betul. Hahaha. Bagus. Mari kita cari mereka dulu. Mencari jejak roh. Mulai. Kakak! Dia habiskan darah bos penginapan. Vampir barat berhenti. Kalau tidak, Maha Guruku takkan ampuni kau. Diam. Semua gara-gara pesulap timur itu. Lukai aku. Jika tidak, mana mungkin aku minum darah kotor begini. Kakak, Adik, tenang. Perut vampir barat kecil. Setelah habiskan mereka, dia kenyang. Takkan hisap darahmu. Kenyang? Aku pernah hisap darah belasan orang dalam semalam. Makin banyak darah, makin kuat. Kau kutu ya, bisa hisap banyak sekali. Hah! Mulut lancang. Biarkan aku berikanmu pelukan bangsawan. Maha Guru, tolong. Vampir barat, berhenti. Aku vampire. Be gone to the dark. Tak kusangka, mantra orang asing ini lumayan manjur. Vampir barat, mati kau! Langit bumi tanpa batas, menginjam kuasa langit dan bumi. Hancur. Ilmu Maora? Siapa kau? Kapan saudara seperjalanan belajar trik setan asing ini? Kau? Maha Guru, kalau engkau tak datang, kami hampir jadi santapan vampir barat. Untung ada senior ini yang bantu. Kalau tidak, Gua belum sampai, orangnya udah diselamatin. Aneh. Sangat aneh. Maha Guru. Sudah. Mari, biar ku periksa. Apa digigit vampir barat? Pendeta ini datang tepat waktu. Mereka cuma kaget sedikit saja. Terima kasih atas bantuannya, saudara. Arga Wijaya, sangat berterima kasih. Boleh tahu garis perguruan saudara? Dari aliran Maora mana? Nama hamba tak penting. Tapi kalian, dari pastor itu, sudah datang. Yang kalian cari, Bukti kejahatan Pratama. Ada di sini. Bagus. barang ini harus kau simpan baik-baik. Untuk menjatuhkan si Pratama, semuanya tergantung ini. Dari nada bicaranya, apa dia juga bermusuhan dengan Fajar Pratama? Baik. Sekarang saksi dan bukti lengkap. Selanjutnya, di upacara Maha Guru Langit, di depan seluruh saudara seperjalanan, aku akan buka kedok Harimau Tua Pratama. Saudara, ikut serta? Aku akan ke Gunung Maura untuk temui teman lama yang sudah lama tak jumpa. Hahaha, baik. Ayu Maharani berani-beraninya. Berkemas. Ikut aku kembali ke Maura. Pendeta Henning dari Gunung Cendana tiba. Maha Guru Jaya Saputra dari Gunung Naga Harimau tiba. Ketua Nugroho dari Gunung Cendana tiba. Para paman guru dan saudara seperguruan, silakan masuk. Upacara Agung Maha Guru Langit segera dimulai.
Maha Guru, bagaimana juga adalah murid pewaris inti Maura, murid pewaris inti. Pulang kali ini. Tak perlu suruh kami berpura-pura jadi mayat hidup kan? Itu kan sudah 60 tahun lalu, masa lalu usang. Sekarang siapa yang kenal aku? Wah, Maha Guru. Kita bahkan tak punya surat undangan. Dan saudara seperjalanan itu, sepertinya pernah lihat kita sebelumnya. Kalau ketahuan gimana? Gak apa. Cara saudara seperjalanan ini begitu unik. Menyusup pasti tak sulit. Kalian cuma perlu tutup mulut, lompat yang baik. Sisanya serahkan padaku. Guru Agung juga, masalah sudah selesai. Masih buru-buru adakan upacara? Saudara muda. Mayat hidup. Jangan takut, saudara muda. Saya ini adalah dari perguruan pengiring mayat Sungai Wangi. Penny Prakoso, khusus datang memandang wibawa Maha Guru Langit. Bikin deg-degan. Perguruan pengiring mayat Sungai Wangi. Betul. Tak ada di daftar. Perguruan kecil-kecilan itu, wajar kalau lupa. Repot-repot juga ya. Oh, ingat. Memang ada perguruan itu. Ayo masuk sana, masuk. Si Pratama itu, pemimpin tak jujur, anak buah pun ikut rusak. Di bawahnya, memang tak ada orang baik. Ayo, tunggu. Mereka. Kalau mereka. Oh, gini. Mereka itu teman lamaku. Saat hidup, mereka tak sempat. Jadi sekarang juga ingin masuk. Ikut merasakan keagungan Maha Guru Langit. Oh, baiklah, baiklah. Masuk akal, masuk akal. Jaga baik-baik teman-temanmu ini. Jangan buat aku susah. Pasti, pasti. Nyaris habis nyawaku. Kupikir bakal ketahuan. Ah, ketahuan sih enggak. Tapi dompetnya udah bolong habis. Ini kan uang makan terakhir kita. Tapi pas kau makan lahap tadi, nggak kelihatan sayang uangnya. Hahaha, jangan khawatir. Nanti setelah kita ungkap kejahatan si iblis buah pertama, uang ini bakal kita rampas kembali plus bunganya. Bukan begitu? Guru Agung bijak sekali. Hahaha. Saudara seperjalanan bertindak. Memang tak terduga. Pasti dong. Tapi kenapa nggak kelihatan Rizky dan yang lain? Hah! Jangan-jangan paman guru mereka belum datang? Nggak mungkin. Waktu baru tiba di gunung, aku sudah pakai mantra pelacak. Hasilnya menunjukkan mereka saat ini ada di Gunung Maora. Mungkin mereka sedang bersembunyi menunggu. Waktu baik telah tiba. Upacara Agung Maha Guru Langit resmi dimulai. Dengan hormat, undang Maha Guru Fajar Pratama naik takhta. Fajar Pratama. Aku datang tukar utang nyawamu. Warisan Maora telah berlangsung ribuan tahun. Tugasnya selalu membasmi iblis dan roh jahat, serta melindungi umat manusia. Maha Guru Fajar Pratama, dalam menerima takhta Maha Guru Langit ini, harus menjunjung wejangan leluhur, membersihkan jalan suci, membasmi jahat menegakkan kebenaran, dan tak mengecewakan harapan semua. Bersujud. Maha Guru Wijaya. Si bangsa tua ini, aktingnya cukup meyakinkan. Tapi berpura-pura tak bisa selamanya. Hari ini, kita selesaikan semua urusan lama dan baru. Silakan Maha Guru menerima cap suci. Tunggu! Siapa kau? Berani mengacau upacara Agung Maora? Adik seperguruan ketujuh, matamu sudah rabun, sampai kakak kedua sendiri tak kau kenal. Kau Arga Wijaya? 60 tahun, bagaimana mungkin kau masih hidup, dan penampilanmu tak berubah sama sekali? Tak menyangka, kan? Aku Arga Wijaya sudah kembali. Pratama orang rendahan, takhtamu sebagai Maha Guru Langit ini sudah saatnya berakhir. Tenang, bangkit dari kematian adalah ilmu hitam terlarang yang mengacaukan gelap dan terang. Mengingat kita pernah satu perguruan, Maha Guru tak akan menuntutmu atas tuduhan fitnah. Cepat pergi. Atau akan kau hadapi hukuman pengacau upacara. Tak akan dituntut. Hahaha. Hahaha. Kurasa kau takut perbuatanmu terbongkar. Para hadirin, orang ini membunuh pemimpin bijak, membantai saudara seperguruan, menipu anaknya sendiri Bayu, berkali-kali menyusun rencana jahat untuk keluarga Wijaya.
memberi makan mayat hidup dengan manusia hidup. Bermaksud memusnahkan seluruh keluarga Wijaya. Coba tanyakan, dengan kejam dan hina seperti ini, si munafik berkedok alim, pantaskah duduk di takhta Mahaguru Langit Maura? Benar-benar omong kosong. Apa buktimu? Bukti? Kami bisa bersaksi. Kami bisa bersaksi. Paman Guru, Paman Guru adalah 3 paman seperguruan. Kau berhasil juga menyelamatkan Bagas. Tidak sia-sia, kalian mencuri sebagian besar laku batinku seumur hidup. Mereka anak-anakmu. Bagaimana kesaksiannya bisa dianggap? Kalau begitu, perkataanmu masuk akal. Buktinya, aku masih punya. tidak apa. Jika ada bukti nyata, biarkan mereka bicara. Mahaguru, si Pratama ini anehnya baik ya. Membela kita. Aneh. Logat ini kenapa terdengar sangat familiar? Patuhi titah Mahaguru Langit, apa bukti kalian? Cepat katakan. Langkah ini, ujung kaki menyentuh tanah. Itu tanda dirasuki makhluk gaib. Ujung kaki menyentuh tanah. Tanda dirasuki makhluk gaib. Laku batin ayah, sungguh luar biasa. Aku benar-benar ingin meminjam kuasa dewa lagi. Sudahlah, setiap kita memanggil dewa, ayah langsung lemas. Lihatlah adik ketiga. Baik, Adik ketiga. Bangun. Bangun. saudara seperguruanku, adikmu sudah menunggu lama. Argawijaya, kau buat aku menderita oleh mayat hidup berbulu. Maka aku akan membuatmu mati di tangan ketiga anakmu sendiri. Bangkit. Kami bisa bersaksi, semua yang dikatakan Argawijaya adalah omong kosong belaka. Membunuh wanita tak berdosa, Menyiksa saudara seperguruan, memberi makan mayat hidup dengan manusia hidup. semua itu adalah perbuatan Argawijaya seorang diri. Dengar tak, Argawijaya? Bahkan anak-anakmu sendiri berani menindak keluarga demi kebenaran. Apalagi yang mau kau katakan? Jalan sesat, pantas mati 1000 kali. Mata kalian, pada buta semua ya? Mereka bertiga itu, jelas-jelas dirasuki makhluk gaib. Omong kosong, jelas-jelas kau yang menyesatkan dengan kata-kata iblis. Baik, ya. Kalian semua buta ya? Segala jahat menampaklah. Tita. Sekarang, sudah jelas lihatnya. Sudah jelas, semua sudah jelas melihatnya. Sial, kita dijebak. Itu formasi besar boneka kertas. Berani, ayo Maharani, cepat lari. Masuk formasi ini masih mau kabur? Tangkap dia. Berani, ayo Maharani. Kalian gila. Kami mendengarkan perintah Tuan. Hahaha. Mereka tidak gila. Mereka adalah budak darahku yang paling setia. Vampir barat itu kau? Lalu si bangsa tua Pratama mana? Pratama tersayang, sudah waktunya kau muncul. Adik seperguruanku Argawijaya, 60 tahun tak bertemu. Masih ingat aku? Kau, Adik seperguruan Argawijaya, 60 tahun tak bertemu. Masih ingat aku, kakak seperguruanmu? kau. Fajar Pratama, kapan kau jadi cewek? Tak bilang-bilang. Tubuh manusia biasa terbatas. Akhirnya akan habis. Kalau tak ganti, tubuh baru yang segar ini, bagaimana tingkat laku batinku, Fajar Pratama, bisa sampai titik ini? Pratama tersayang, kerjasama yang menyenangkan. Yang Tuan janjikan, persembahan segar setiap hari. Tenang, Mahaguru Langit tak pernah bohong. Jadi upacara hari ini, upacara Mahaguru Langit palsu ini, cuma buat mengelabui naik gunung, lalu menjebak keluarga Wijaya. Dibasmi habis. Akhirnya paham juga. 64 lambang semesta meramalkan. Keluarga Wijaya akan merebut takhta Mahaguru Langitku. Awalnya kukira, cuma anak-anakmu yang tak berguna itu. Tak kusangka. Ternyata kau yang bangkit dari kematian. Si sampah yang cuma bisa merapal isyarat tangan,
Jadi sehebat ini? Arga Wijaya, bagaimana kau melakukannya? Pengen tahu? Jilat dulu ludahku, Arga Wijaya, baru bicara sama gua. Masih keras kepala di ambang kematian? Kalau begitu, mati bawa rahasiamu. Kalau begitu, mati bawa rahasiamu. Hahaha. Kau berani bunuh aku? Takut tidak? Besok di upacara Mahaguru Langit, dihukum para leluhur? Tentu takut. Tapi kalau murid cucumu yang bunuh kau, itu tak melanggar hukum langit. Apa? Bukan, bangun. Bangun, aku ayahmu. Aku Mahagurumu. Percuma. Pesulap Timur. Sudah kukatakan, kau akan bayar mahal. Arga Wijaya, seberuntung apapun kau, ujung-ujungnya kau akan mati di tangan orang terdekat. Inilah akibatnya, melawan aku. Matilah! Matilah! Kenapa berhenti? Cepat bunuh dia. Ayah, aku tak bisa bergerak. Tuan, aku juga. Hahaha. Ngapain ketawa? Apa tak ada yang kasih tahu? Jangan merayakan terlalu cepat. Sari, Pendeta! Utang darah 60 tahun lalu, hari ini harus dibayar. Aku di sini. bagus sekali. Kau, hantu perempuan ini. Cermin ini, bukannya sudah kuhancurkan? Sayang sekali. Aku punya lem super tipe 503. Cermin kesayanganku. Sudah lama aku tambal. Tak mungkin. Kau, bagaimana kau bisa antisipasi? Iblis tua pertama dasar. Kau pikir aku bodoh ya? Silakan lihat rekaman video. Mencari jejak roh. Ita, Tunggu. Dia bilang tunggu. putar. Luar biasa, orang timur. Bisa ambil ini, ke sana dan rekam dengan video? Maksudnya, bisa bawa ini? Dia mau pakai kotak besi ini, buat merekam. Oh ya, 60 tahun lalu, pendeta itu juga direkam sama kotak besi ini. Terus lu, biksu asing, ngerekam buat apa sih? Please, let me witness the magic of the mysterious East. Oh, dia bilang, Gua ngerti. Cuma minta tolong, kan? Hah. Oke. Kamu ini biksu, penasaran banget ya. Gue penuhi rasa penasaranmu. Mencari jejak roh. Tidak. tolong. Siapa? Hentikan. Senior. Kalian salah tangkap. Aku bukan datang untuk menyelamatkan kalian. Aku Fajar Pratama, Mahaguru Langit Maura. Mau ajak kamu bertransaksi. Tuan, Apa perintah Tuan? Tunggu perintahku. Pratama tersayang, semoga engkau cepat. Bawa pesulap timur itu ke sini. Jangan buat aku menunggu lama. tenang. Kali ini, tak satu pun bisa lolos. Hahaha. Barang orang asing ini. Lumayan berguna. Haha, iblis tua pertama. Di dalam ini ada aibmu dari 60 tahun lalu. Gimana besok? Mau kubacakan berulang? Di upacara Mahaguru Langit? Ayah, tolong aku. Nona cantik, kau rusak rencanaku. Cermin ini hanya bisa memantulkan satu sisi. Bunuh dia dulu. Aku pendeta ini di sini. Mana boleh vampir barat? Berbuat semaumu. Pendeta Cina bodoh. Ilmu gaibmu tak berguna untukku. Ilmu gaib tak berguna? Kalau yang ini, vampire. Enyahlah ke kegelapan. Apa? Ini mustahil. Bagus kan mantra barat yang kubacakan? Pulanglah ke nerakamu. Gelap. Selamat Tuan Inang, berhasil menandatangani Pangeran Vampir Asing. Dapat 100 tahun tingkat laku batin. Pedang super pembasmi iblis. Tingkat laku batin 200 tahun. Nyaman. 200 tahun tingkat laku batin. Memang beda. Aku rasanya hampir terbang. Hahaha. 200 tahun? Bagaimana kau punya tingkat laku batin sebanyak itu? Ayah.
Bayu, Arga Wijaya, kau bunuh anakku. Ku buat kau hancur berkeping. Mantra Dewa Petir 5 arah. Hahaha, kebetulan sekali. Kebetulan aku juga mau tunjukkan mantra cahaya gaib 9 langitku. Cahaya gaib 9 langit, bersihkan aura jahat. Tebas. Penjahatnya sudah mati, kok aura gelap ini masih berat sekali? Ah. Berani. Mahaguru, Kau teriak apa? kau panggil siapa? Siang bolong begini? Janganlah. Diam-diam. Mendekatiku. Tentu untuk Mahaguru menikahi pengantin. Pengantin datang. Kak Arga, kenapa cuma diam? Ayo sini. Bukan Sari. Menurutku kita harus pelan-pelan. Ah. Kalian mau apa? Ayah, jangan sembunyi. Ayah, iya. Jangan bikin Bibi Sari nunggu lama. Hei, mau kemana? Kenapa? Gua nggak pantas buat kamu gitu. Bukan. Sari. Dengar dulu penjelasanku. Ngapain jelasin?